Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan beberapa amalan. Menurut saya amalan ini rata-rata sudah ditahu oleh orang dan hafal. Tapi cukup banyak yang melalaikan. Tidak menyadari amalan yang sederhana ini dianugerahkan oleh Allah dengan pahala yang amat-amat besar. Yang pertama, bacaan Al-Quran. Dijanjikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukan setiap amal. Semua hitungannya dengan amal. Salat 5 waktu dapat pahala 50. Salat duha dapat pahalanya. Salat qiyamul lail ada pahalanya. Sunnah fajar sebelum azan, sudah azan sebelum salat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Seluas dunia dan seisinya. Ini sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan. Bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Ada berita gembira dari Rasulullah SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. 1, karena dia mau baca Al-Quran. 2, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-harimu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar. Setelkan murattal dari HP-mu. Dengarin ayat suci Al-Quran. Nikmat, berkah, dalam lindungan Allah, disertai malaikat. Apa ruginya? Al-Quran ini kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor atau naik mobil, kita bisa dengan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya membawa Al-Quran terus saya tidak berwudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi mohon dengan sangat, kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sihat wal afiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu. Terserah kamu milih. Mau dapat perhatian dari Allah cuma 1 jam, ya udah 1 jam aja baca Quran. Mau perhatian dari Allah selalu, sudah selalu bersama Al-Quran. Karena ini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan diciptakan, diturunkan.
kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak tertarik? Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Habis bangun, sebelum beraktivitas baca. Baca apa? Bebas. Boleh enggak saya baca sambil khatam tapi saya tidak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap satu huruf sebelum kebaikan. Baca sampai mempelajari isi maknanya, memahami maknanya, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati lagi, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, ya paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala menamalkan, apalagi saya orang awam tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Di hari kiamat orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya pun larikan diri daripada orang tua. Tak ada yang mau kenal. Cuba baca akhir surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari itu kakak adik melarikan dirinya dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, melarikan diri pada bapaknya dan ibunya. Biasanya kalau kita ketemu orang tua kita senang bertemu, mohon doanya, apalagi yang orang-orang yang tinggi berbakti baik sama orang tuanya. Kalau di hari kiamat mau sendiri-sendiri. Jangan kita yang melarikan diri sendiri. Para nabi dan rasul semuanya doanya salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini nabi, kira-kira kita gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sampai dari istrinya pun dia melarikan diri. Mohon maaf, sendiri-sendiri, saya tidak bisa tolong kamu. Jangankan kita sama istri kita atau sama anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sama Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, ittaqillah fa inni wallahi la ughni anki min Allahi syai'a. Hei anakku Fatimah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak bisa membantu kamu nanti di kemudian hari. Sendiri-sendiri, salim salim, selamatkan ya Allah. Ini kesempatan. Sebelum kita menjadi na'udzubillah salah alamat daripada ke surga menjadi ke neraka, kita sekarang perbaiki kemana arahan kita, kemana jalan kita. Kita yang milih, tidak ada yang memaksa. Taat, Allah hanya menyuruh kita taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Karena akan datang satu saat, sekarang bukan masalah umur, masalah sehat. Tiba-tiba bisa sakit, virus di mana-mana. Kemarin saya punya saudara saya baik-baik aja, tidur bangun sakit, sampai matanya, mukanya macam sakit. Tiba-tiba tak bisa berbicara baik-baik, tak bisa baca Al-Quran dengan baik, tak bisa salat dengan baik. Ini kan mengganggu. Makanya Rasul mengingatkan, ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan. Akan datang satu saat anda tidak bisa. Saat anda berdiri, manfaatkan salatmu saat berdiri. Besok akan datang satu saat anda tidak bisa berdiri. Bahkan ada orang yang ingin sekali sujud, tapi dia bisa karena sakit lutut. Dia tidak bisa lipatkan kakinya, tidak bisa sujud. Betapa banyak orang yang merugi ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya. Yang kedua, doa azan. Setiap hari kita mendengar azan 5 kali. Azan ini panggilan Allah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengikuti perkataan muazzin. Artinya muazzin
mengucapkan Allahu Akbar, kita ucap Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya di sini la haula wala quwwata illa billah? Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena hayya 'alas salah butuh gerak. Bergerak, datang. Hayya 'alas salah, panggilan, hey, mari salat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, menghadapi hawa nafsunya, menghadapi malas kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Meraih kemenangan, meraih kemuliaan, hayya 'alal falah. Ya Allah, kami tidak mampu meraih kemuliaan itu kecuali dengan kekuatan dan izin-Mu ya Allah. Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Habis itu apa? Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Thumma salla alayya, selepas itu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Selepas itu doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini ucapan yang saya sampaikan di Sahih Bukhari. Ada riwayat-riwayat yang lain, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ata min al-jannah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Tambahannya diriwayat Imam An-Nasa'i dan semuanya sahih. Mau milih mana yang anda hafal, mana anda biasakan, silakan. Mau ambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari boleh, mau ambil yang diriwayat Imam Nasa'i boleh. Asal jangan sampai begitu dengar azan tidak mengikuti muazzin dan sia-siakan doa itu. Padahal doa sederhana. Siapa yang tidak hafal? Setiap ditayangkan azan di TV selalu dibacakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Saya pernah tanya guru saya, seandainya ketika saya mendengar azan tapi terlalai dengan kesibukan atau telefon mendadak atau apalah urusan, baru saya menyadari ketika muazzin sampai ke hayya 'alas salah, saya belum mengikuti dari awal. Gimana caranya biar saya tidak rugi dalam pahala? Kata guru saya, ulang sendiri dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mendapat mengikuti muazzin dalam sisa azannya. Begitu selesai baca doa yang saya tadi sampaikan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengamalkan ini, faqad hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dijamin dapat syafaatku. 5 kali kesempatan tertulis nama kita, jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kita sia-siakan. Jangan tunggu hari kiamat baru saya minta, ya Rasulullah tolong syafaatkan. Ini Rasul sudah menawarkan ini sekarang. Mau enggak dapat syafaatku? Ikuti muazzin dan baca doa azan, kemudian dapat syafaatku. Berapa minit? Tak sampai 2 minit. Ikuti muazzin, selesai azan, doanya tak sampai 2 minit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammad, dan sampai akhir. Innaka la tukhliful mi'ad. Berapa lama? 2 minit, 3 minit? Tak apa-apa, 5 minit. Tapi dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Yang ketiga, jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau anda merasa diri malas,
Banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah. Kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuhnya, walaupun anda bangun jam 11 siang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Maka dia sudah diberikan solusi. Seandainya ketiduran, ini juga kata Rasulullah, man nama an salatin, silahkan nanti anda pas pulang buka di Google, biar lihat sanad hadisnya ni. Oh, Syekh Ali ko bawain hadis yang dah benar ni. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah. Ketika kita bangun, jam berapapun, wajib laksanakan. Karena kata Rasulullah, tidak ada kafarah yang lain. Tidak ada kata ganti dengan uang, atau ganti dengan sedekah, atau ganti dengan, tidak bisa. Tunaikan. Falyusalliha, kata Rasulullah, falyusalliha, segerakan salat itu jam berapapun, walaupun kesiangan. Bisa ada orang habis tahajud, terlalu lelah, capek, dia mau hanya istirahat saja di atas sajadahnya, pas bangun sudah jam 7. Padahal Masya Allah tahajud, semangatnya tahajud, tapi ketiduran salat subuh. Makanya ini harus disesuaikan kemampuan. Anda merasa diri kalau salat tahajud 8 rakaat, bangun jam 2, ya Allah kuat, tidak kuat ini. Kembali kepada kemampuan. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia ini. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat. Dan ini bukan kata saya, dan bukan kata ulama, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang sahih kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Berarti Rasul mengizinkan kita melaksanakan ibadah salat malam, di antaranya witir sebelum tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa witir sebelum tidur? Dia kata, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur, belum tertulis nama saya sebagai ahli witir. Saya punya kebiasaan, habis pulang ke rumah, sebelum tidur ambil air wudu, salat 2 rakaat sunnah wudu, kemudian salat 2 rakaat muqaddimah witir, kemudian 1 rakaat witir, baru saya tidur. Kalau dapat bangun lagi, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Ada orang yang memang tidurnya aja akhir, jam 12, jam 1 baru dia bisa tidur. Ya mendingan daripada tidak salat malam sama sekali, mendingan salat dulu baru tidur. Dapat bangun, alhamdulillah. Tidak dapat bangun, sudah tertulis namamu, sudah salat, sudah ahli witir. Innallaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan ini termasuk 2 sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan, sunnah subuh
sama sunnah witir. Sakit, sehat, mukim, di dalam kota, musafir, keluar kota, perang, aman, damai, tetap tidak pernah tinggalkan dua sunnah itu. Sunnah subuh sama sunnah witir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau anda merasa pun sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa qiyam, bisa anda laksanakan witir dalam kondisi duduk. Yang terakhir, ayat al-kursi. Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikuranin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini suruh baca 1000 kali? Iya, mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, ya silakan. Tidak ada yang melarang kita berzikir, bebas, berapapun. Tapi ada yang malas. Tumakninah bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun dalam salat dan tidak sah. Walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumakninah. Tidak sah. Disyiarkan, disharekan, diviralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 minit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan, sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Gimana kira-kira bacaan Al-Fatihah? Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama, apalagi tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya harap kita mencintai budaya kita, mencintai negeri kita, tapi harus hal yang perlu diluruskan, harus diluruskan. Apalagi yang terkait ibadah salat, tarawih. Tidak masalah masjid 11 rakaat, ada masjid 23 rakaat, jangan ribut. Tidak masalah. Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan.
Yang penting kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Apalagi alhamdulillah sudah sekarang muncul banyak para imam-imam, pemuda-pemuda yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Kita bisa menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bacaannya tidak mesti panjang-panjang. Kerana tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumaknina. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan. Masih ingatkan? Atau perlu saya ulang? Amalan pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin. Sama juga disertai doa azan, karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan qabliyah subuh sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Witir, jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya, atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang kelima, yang keenam, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaAllah amalan ini yang sederhana, mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana, tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Akan bertambah keberkahan, ketenangan. Kita akan merasa jauh lebih sejuk, bahkan jauh lebih nikmat untuk kita beribadah. Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya, dari semua pelajaran yang saya belajari, saya menemukan sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doa ni, sambil malaikat tulis doa ni, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita. Tapi kita malu, masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan sedekah subuh, subhanallah. Setiap jamaah yang saya sampaikan, termasuk ada keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, saya memberikan amalan ini. Suami istri masing-masing mengamalkan, isi sedekahnya, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini karunialah kepada kami keturunan. 17 tahun mereka tidak punya keturunan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian saya dapat berita gembira dari mereka, kabar baik, alhamdulillah istrinya positif hamil. Sedekah subuh luar biasa dahsyatnya. Sedikit tapi rutin sampai insyaAllah kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa barakah bagi kami, jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu, jadikan segala perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amalan salih kami menjadi pahala besar di sisi-Mu ya Allah, menjadikan membawa syafaat bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ampuni dosa kami, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Jadikan kami semua penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, dan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.